Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rumah Bapakku yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 49. Yesus bersabda, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudara terkasih, inti iman orang Yahudi adalah Paskah dan Yerusalem. Paskah dalam pengingatan akan pelepasan orang Yahudi dari penindasan di Mesir. Diperingati bukan karena perjuangan yang mereka lakukan sendiri dengan senjata, tetapi karena campur tangan Allah sendiri. Allah yang bertindak bagi umat yang dikasihinya. Yerusalem menjadi penting karena di bait Allah di kota suci itu Tuhan ditahtakan. Penghormatan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan itulah yang terus diulang oleh bangsa Yahudi. Kenangan akan keselamatan yang diterima berharap dialami lagi. Kenangan akan Allah yang menyelamatkan diharapkan hadir dalam hidup sehari-hari bangsa Yahudi. Apakah kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi akan menyelamatkan hidup mereka sendiri? Saudara-saudara terkasih, Yerusalem adalah tempat yang ilahi bertahta.
Keluar dari Yerusalem menuju ke rumah masing-masing, ibarat kembali ke kehidupan duniawi, menjauh dari yang rohani. Paskah sebagai pengingatan akan peristiwa iman penyelamatan bangsa Yahudi ini juga dihidupi oleh Yusuf dan keluarganya. Di dalam perikop diceritakan, keluarga Yusuf kembali ke Nazaret setelah beribadat di Yerusalem. Bersama banyak orang, mereka berjalan menjauh dari Yerusalem. Mereka tidak memikirkan keberadaan Yesus yang kala itu masih kanak-kanak. Yusuf dan Maria belum menyadari hakikat Yesus sebagai Allah Putra. Mereka masih menganggap Yesus adalah anak kandung mereka yang dilahirkan di Betlehem. Ketika Yusuf dan Maria menyadari ternyata Yesus, anak mereka, tidak bersama dengan banyak orang pulang ke rumah mereka, bingunglah kedua orang tua itu. Didasarkan naluri sebagai orang tua, mereka kembali ke tempat awal mereka, yaitu Yerusalem. Karena hampir semua orang berjalan meninggalkan Yerusalem. Kota suci Sion ini adalah awal dari iman orang Yahudi. Saudara-saudara terkasih, Yerusalem adalah kota yang luas dan ramai dikunjungi banyak orang, khususnya pada masa Paskah. Namun di kota itu, semua orang menuju ke satu tempat, yaitu Bait Allah. Dan kanak-kanak Yesus memang ditemukan di Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tidak terlihat kerisauan sedikit pun bahwa ia terpisah dari kedua orang tuanya. Kanak-kanak Yesus merasa nyaman di tempat yang bukan rumahnya, bahkan bersama orang-orang asing yang bukan berasal dari kampung halamannya. Bahkan ketika kedua orang tuanya menyatakan kekhawatiran mereka, Yesus malah balik bertanya, "Mengapa kalian khawatir? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Tentu saja jawaban ini menambah bingung Yusuf dan Maria. Apa maksud Yesus dengan jawaban itu? Sekali lagi, karena Yusuf dan Maria belum mengerti hakikat Yesus sebagai Allah Putra. Pada peristiwa ini, Yesus mulai menyampaikan hakikat dirinya. Yesus menyatakan bahwa di Bait Allah itu rumah Bapakku. Artinya, Allah itu adalah Bapakku. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berziarah ke Bait Allah di Yerusalem? Apakah kita menikmati tinggal di rumah Bapa? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sibuk dengan kehidupan di dunia ini. Kami melupakan rumah Tuhan di mana Tuhan hadir, di mana semua sumber rahmat berasal. Tuntunlah hati kami terarah kepada kediaman-Mu di surga. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.